Semalam kita habis tentang sembahyang Jumat. Habis tentang sembahyang Jumat. Lalu masuk tentang menyiapkan untuk orang yang mati. Menyiapkan untuk orang-orang yang mati. Jadi kita ini masuk pasal yang harus kita ingat tentang kematian kita. Kita hari ini mengatakan tentang kematian, kita akan mengalami tentang kematian. Kita hari ini sembahyang jenazah, besok kita yang akan jadi jenazah. Kita hari ini memandikan orang mati, besok kita yang akan dimandikan. Kita mengkapankan orang, besok kita yang akan dikapankan. Jadi kita belajar untuk berpikir kapan meninggal kita, dan tidak ada yang tahu kapan itu. Maka kita persiapkanlah kematian kita dengan banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak dengan memperbuat ketaatan, banyak-banyak dengan memperbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kurang daripada 20 kali dalam sehari mengingat tentang kematian, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Siapa orang yang mengingat kematian 20 kali sehari, maka Allah akan membangkitkan kelak dia bersama orang-orang yang mati syahid. Jadi 20 kali sehari kita mengingat kematian. Makanya kita disunahkan hadir orang mati itu untuk apa? Mengingat kematian. Sampai ke kubur disunahkan. Khamsun hakku muslim ala muslim. 5 hak muslim atas muslim. Tasyi'ul jenazah termasuk yang ada, dari menyembahyanginya, sampai 4 melihat proses penguburannya. Nah itu tadi lah. Jadi kita harus selalu mengingat kematian, karena orang yang ingat kematian tidak akan lalai. Orang yang ingat kematian tidak akan berlebihan tentang dunia. Orang yang mengingat kematian tidak akan berlebihan untuk mengumpulkan hartanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang lupa dengan kematian, dia yang paling banyak lalainya. Orang yang lupa kematian, dia yang paling malas ibadahnya. Yang populer. Nah ini sedang sudah dibawa melihat orang mati dulu loh. Yang kalau dibawa orang mati itu loh, kakobor buah itu jer. Nah kapan dipatak di sana. Ada yang menjadi hikam oleh itu. Nah itu tadi. Jadi kalau kita yang malas itu bojer. Ini dulu zaman Nabi ya, awal itu kali dimuliakan ya. Karena alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka tuh menganggap kubur-kubur itu berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan kubur. Bahkan menganggap sebagai berhala. Nah itu tadi. Lalu lewat masa itu ada meninggal salah sahabat, lalu muncullah hadis zuru qabrakum Nabi. Ziarahilah kubur kalian. Maka sesungguhnya menziarahi kubur kalian tadi apa? Tuzakkirukumul akhirah, mengingat kematian. Nah ini ziarah kita minta hajat. Nah ini kita banyak kita ini ziarah minta hajat. Wahai datu,
hajat ulun ini habis itu. Ziarah dia kematian. Ziarah wali, ziarah datuk. Itu ingat udah tuh nih alim soleh, makanya kita jadi orang. Maka kita harus juga soleh juga. Nah itu tadi. Ingat kematian ini penting supaya mengurangi rasa cinta kita terhadap dunia. Nah, coba lihat kita saudara kita di Aceh, di Sumatera, Sumber, Gunung Sumut. Itu lihat berharga lagi harta mereka yang mereka kumpulkan. Ada donasi BBM menyerupai duit kis kelihatan duitnya. Ada kok makan apa? Ini menurut penjualan, itu penjualan. Ada berharganya duit kan? Ada orang mang donasi bayi nongi duit tidak ada menerima bahwa kami perlu makan. Nah di sini kita melihat lebih berharga mana makanan lawan duit jadi makan. Nah tapi kamu dapat yang kayak duit juga ya. Maksudnya kan kita ini kan hidup di wilayah yang kalau mungkin kekurangan maka pucuk memucuk, rabung merabung, kumpul mengumpul. Ada mungkin ini kelaparan dusta kita nih. Yang kamu sampai kelaparan kada juga tetangga minta pucuk milik ditimpas kada dia loh oleh disariki. Aku pakai makan kada dia nasi minta pucuk milik jangan mana itu. Kada juga apa itu oleh ada deh. Ini kurang apa kita pucuk mamucuk, humbut mahumbut, lengkap deh. Nah, jadi betapa berharganya itu makanan tadi. Ya, betapa berharga. Duit itu berharga. Tapi bisa duit 1 triliun di anak orang di planet Mars. Ayo, pernah. Di planet Mars sana. Bisa 1 triliun juga ya. Cuma planet Mars kemana belanja. Beli dulu ke sini. Ini ada. Mati beli ke sini. Nah, itu tadi. Jadi ingat kita tentang kematian. Nanti banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kita doakan ya saudara kita yang di Sumut, di Subah, mudah-mudahan ditolong oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dilembutkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Faslun fi tajhizil mayyit, pasal pada menyiapkan orang yang mati. Tajhizul mayyit, menyiapkan orang yang meninggal. Wa huwa ghusluhu, pertama dimandikannya. Imbah dimandikan wa takfinuhu, ini wajibnya bagi kita orang muslim, mengkafankan wa sholatu alaih, dan sembahyang atasnya itu mayit. Wa dafnuhu, dan menguburnya fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Kalau ini berduaan hidup berarti fardu ain. Kita berdua kawan my brother naik ke gunung, bapak mati kawan tadi tak timbe ya kan. Ada ini pokoknya maka fardu yang fardu kifayah ketika sekampungan. Kalau seorang aja fardu ain jatuhnya. Nah, maka yang pertama adalah maka 5 inilah sini 4 ghuslu, mandikan, takfir, sholat, dan menguburkan 4 leh. Kalau bagi anak yang janin yang meninggal di dalam perut itu ya Pak. Nah, maka di sini walisiktin mayyitin ghuslun wa kafanun wa dafnun 3. Mandi, kafan, dafan. Wala yusalla alaihi, makna disembahyangi. Orang yang mati tadi, janin yang meninggal tadi. Di mana had batasan seorang janin yang dia tadi itu di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan, maka di sini hukumnya hukum sikit. Di atas 6 bulan, walaupun ada aura kehidupan, 7 bulan keguguran, 8 bulan keguguran, atau 6 bulan keguguran, ada aura kehidupan, maka di sini hukmuhu kal kabir, hukumnya kayak orang gana, berarti sembahyangnya juga.
walaupun masih dalam kurun. Kalau di sebelum 6 bulan, sebelum 6 bulan, katanya sudah 4 bulan ada imarah hayat, ada tanda kehidupan pokok tiap. Ya, nah ini lagi kisah. Yang ada tanda kehidupan tadi digarap misalnya kan. Nah, itu dimandikan, dikapankan, kapan itu dibungkus saja, bungkus cukupnya, lalu dikuburkan tadi leh. Dikuburkan tadi. Mandi ini kan dalam kita manio, ini dikubur di mandi dia harus yang kita yang lapa-lapa mengambil kalanda yang orang asing halujan itu kalau itu di jurang itu diberes cukup dibersihin aja. Kalau ada kawah ya harusnya di apa namanya dibungkus ya di sana. Contohnya kayak yang masih halus tuh. Kalau di kana banyu misalnya bisa hancur atau lepas apa. Sama kayaknya kalau sudah kada dimandiin maka disubahyai. Nah, kalau sudah itu kada dimandiin berarti kada disubahyai karena ada najis sebenarnya. Nah, tapi kalau inya dimandiin disubahyai. Nah, makanya boleh sembahyang gaib itu ketika imbah dimandiin. Walaupun belum dikapankan jadi masalah penting sudah dimandiin. Nah, kalau sudah dimandiin maka boleh disembahya bayangin gaib. Ngarani itu. Terserah aja nih mengarang ke anak kata. Dia kahil aja aja. Boleh nih kayak mah hakikah ya Allah. Nah, itu tadi lah. Ya, jadi apa ngarangnya tadi itu? Masa dibetul ke pengaruh? Betul ke pengaruh dulu. Anak kasih anu aja berarti ngarang abahnya dulu. Ya ada. Nah, jadi itu tadi lah. Nah, jadi kalau orang yang dhimmi ini kafir dhimmi ya. Ini cukup takfinun wa dafnun. Cukup di kafan dan di kubur. Kafan itu maksudnya kan ya ditutup badannya. Nah, ini saya pakai kesalahannya enak pakai kain apa? Konco kita naik nih. Kuburannya naik. Ya apa itu? Itu takfir wa dafn. Takfir itu cukup apa? Menyuruh apa namanya? Ada yang mengatakan itu menutup aurat leh. Cuma al-mu'tamad itu menyeluruh badan, ya umul badan nih. Nah, menutupi seluruh badan. Amal harbi bang, kafir harbi buang apa? Ya, amal hendak juga. Di sini amal harbi kalau yajibu lahu syai' min dzalika wa yajuzu alaihi ma ada salah. Buat amal hendak harbi mau burakan ini masalah. Memang nak buang-buang itu lah. Atau orang murtad, sama nih. Orang Islam murtad ini kan dia mengatakan sesuatu yang keluar daripada Islam atau mengerjakan sesuatu yang malah keluar daripada Islam. Contohnya sujud kepada selain Allah, sujud kepada berhala, atau mengatakan menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tapi sembahyang itu jangan wajib juga itu sembahyang. Nah, kamu sudah orang yang mengatakan sembahyang itu kan wajib, sedangkan Allah mewajibkan sembahyang, Nabi mewajibkan sembahyang, berarti ini telah keluar daripada Ini apa hukumnya? Orang yang mengatakan sembahyang itu kada wajib atau zakat itu kada wajib. Ini apa hukumnya? Murtad. Kalau sudah murtad maka apa di sini? Kata Imam Nawawi ya boleh dibuat. Kalau hendak dikubur juga jangan dikubur di padang orang Muslim. Ini bahaya gitu kuburan ini.
Ini sini kak, ya itu lagi rumah itu tetangga tergantung tetangga ya Allah. Orok tetangga pakai somporek, terganggu lagi terganggu. Ada juga itu dikubur itu, makanya jauhan. Ada orangnya yang keluar daripada Islam, ya walaupun dia mengaku Islam, Islam itu KTP, apa gitu sembahyangnya, orang murtad tidak perlu sembahyang karena termasuk ghairul muhtaram. Ghairul muhtaram itu pertama radun, orang yang murtad. Tarikus shalah, orang meninggalkan sembahyang. Azani muhsan, orang yang berzina setelah kawin. Khinzir, babi, dan kalbu akur, apa arti orang itu? Anjing gila. Nah 5 ini kalau hendak ghairul muhtaram, andai katanya kelaparan, kehausan, memberi minum, udah boleh kita. Tarikus shalah, orang meninggalkan sembahyang boleh kan? Amun taubat ku beri banyu, mun taubat hanya beri duit, mun taubat hanya bari makan. Nah, apalagi yang murtad tadi naudzubillah min dzalik Nah, itu tadi. Adapun apa namanya tadi orang yang bereja, orang bereja, hambura apa? Ya, itu bisa ditajamum aja. Kalau ada kawat tayamum, itu linggir padanya bila ada kawajud ditayamum. Atau orang yang tabakar itu kan itu bisa jadi debu lah. Nah itu bisa ditayamum. Nah, ini ya itu kan sudah tadi. Jadi kewajiban orang muslim bagi seorang mayat yang besar tadi memandikannya, mengkafankan, menyembahyangi dan mematahnya. Yang pertama wa aqallu ghuslihi, dan pertama paling kurang memandinya Pak, ta'mimu badanihi sya'ran wa basyaran bil ma'il khalis ba'da izalatin najas. Menyampurnakan air ke seluruh badannya sampai rambut dan kulitnya dengan air yang suci setelah menghilangkan najis. Hilangkan najis boleh. Hilang najis, yang mandi. Yang mandi tadi. Itu kan paling kurang ya, paling sempurnanya bisa ada mandi 5, ada mandi 9 Berapa bisa kita di sini mandi 9 gitu lah. Nah itu tadi. Itu terserah aja, tapi kalau paling kurang contohnya kayak semalam kan zaman corona cukup simbur aja masalah sempurnakan seluruh apa namanya tubuh, rambut, apa itu tadi. Nah ini yang paling utama sebelum memandikan ini bagi ahli waris khususnya ini harus dilakukan apa? Yang pertama, memacul bajunya sabertangan. Macul dulu. Jangan dibiarkan. Cul bertangan. Gunting kata gunting. Dan dilamahakan sendi-sendinya ibadah meninggal dilamahakan sendi-sendinya. Kalau kali dilamahakan sendinya, maka kayaknya keras. Ketika roh dicabut itu darah berdarah sampai mengalir. Ketika sampai mengalir itu ya mau kajong dari awak. Namanya matinya kayak ini, tergantung matinya iya Pak. Nah jadi bagi ahli waris ini tugas ahli waris khusus ahli waris anak-anak ini melenturkan anggota tubuh si mayit tadi. Nah, sel-sel apa ini sel ya macam apa namanya? Sel apa aja apa aja sendi sel ya Allah
Nah, jadi lebih apa tadi itu? Sendi-sendinya tadi dilenturkan. Nah, sendi-sendi, yang sandi lah. Sendi-sendinya tadi. Nah, lenturkan di betis, di tangan tadi. Kenapa halih yang memandiakan bujur, yang memandiakan. Apalagi orang tua itu sudah karena penyakit tahunan lawas. Itu biasanya kalau sudah penyakit tahunan kayak stroke apa tuh ada kalau bergerak lagi apa boleh. Nah itu maka tugas si ahli waris tadi walaupun belum meninggal itu hari-hari itu olahraga sedikit sekali itu supaya lentur nih. Tetangga semua di mayit berapa tahunnya kami ini tagenan di kediaman 6 tahun. Jadi untuk ini gimana atau untuk itu. Jadi tidak bahkan itu kalau apa? Kayak itu. Ternyata bungkuk kayak itu. Nah, bungkuk kayak itu. Ini pantangan kayak ini pak. Lurusakan dah kau. Bapak tahan tangan. Bakar sama mayit. Ada pergi ke belum lagi pres kita pres deh. Memang hukum apa aja yang mayat itu dibuat ke freezer dulu. Ini ada freezer dulu ada dibekukan dulu. Ini kalau itu ada dibuat ya. Enggak jangan tuh menyiksa ke mayatnya. Menyiksa ke mayatnya itu lah. Menyiksa ke mayatnya lah. Makanya tadi nah imbah meninggal tuh pulang andaki enggena nah kira parfum lebih baik. Jadi ikut sekalinya Tepora serakal berbagi. Nah, ini udah bukan ini kilo terus. Ingat yang 1 kilo ya, 2 kilo lah lagi diparut. Nah, si mayat tadi tuh supaya mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut. Batu-bata yang kuning lah, yang batu-bata yang kuning itu. Iya ada. Sian mayatnya yang anggap pakai palang seperti andak nah mas ada nggak beratnya kayak andak timbarat jadinya mah monjol ya ada timbarat jadinya kayak ini ya ada timbarat sih pengantok kayak oleh di sini nah ini parut supaya mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut karena ajar Nabi orang yang sudah berpikir berpikir maksudnya guring. Nah, apa tahu guring tuh? Karena kalau sudah terpejam 2 mata itu, ini 2 lubang kemaluannya subhanallah terbuka. Sudah terbuka tuh ada lagi remnya. Ada lagi remnya. Ada lagi remnya. Tak ambil ya, waktu hantu tadi, bahir. Nah, itu tadi apa dia orang meninggal. Dia orang meninggal Nah, yang baik juga mayit itu supaya nyaman keluar rohnya, ya dia lapah keluar gitu. Lapah keluar itu disiwaki, siwak. Nah, siwak. Pusutakan siwak. Jangan dong kencang. Enggak ada pengawasan kuitan ini. Benar iluwah ini. Yang aneh nih. Ya ada. Belum masalah samprot gitu. Nah itu tadi tuh. Jadi siwak supaya mayat tadi nyaman keluar. Nah keluar jadi orang yang mati juga siwak nyaman keluar. Nah siwak kecilnya. Lawan membaca surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Yang mana tuh surahnya? Di Al-Quran. Bener. Jadi di Al-Quran tuh. Surah Ar-Ra'd bacakan itu insya Allah mayit tuh lekas nyaman keluar. Ini tanda sebagian ulama tuh mengatakan kalau mayit itu nyaman meninggalnya baik nih di dahi ini bapak lu di dahi itu. Nah apalagi itu kuliah kok kisah lagi begitu tawa ya oleh itu lagi juga iya
apa ngarannya tadi itu, atau bacakan Yasin baik juga. Tapi Yasin itu bagi orang garing tadi. Orang garing itu supaya jadi emang orang pada dasar umurnya masih ada dan penyakitnya itu kawas sembuh maka lakas sembuh. Tapi apa yang membawa mati, lakas mati. Kenapa sih kayak itu ya? Akhirnya rumah sakit larang, umpet larang, yang mahal aku apa? Dia baik-baik kan Yasin. Orang malik pulang. Aku aja berdua umur 90 tahun aja. Umur 60 tahun kegeringan, hari itu 30 tahun lagi. Yang anak ke umur panjang, yang pada sehat. Jadi kalau kita tuh umur panjang beserta kesehatan dan keafiatan. La ilaha illallah, nah itulah mandi tadi. Nah, kita mandi. Dulu dimandiakan oleh umat kita. Bolehlah aja ulun ya mandi bini ulun. Tapi afdalnya tak lelaki lala bibi boleh emang mahram laki laki lambini lah, tapi lah laki lambini atau memandiakan budaknya oleh bapaknya isi budak boleh aja. Cuman afdalnya tetap lelaki lala. Imam mandi Rasulullah itu ada Sayyidina Ali di sana. Lawan anak-anak Sayyidina Abbas. Anak Sayyidina Abbas itu ada keistimewaan siapa yang menghafal yang memandi Rasulullah ternyata lagi keistimewaannya. Pokoknya ada itu. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, anak Sayyidina Abbas itu ada berdua kalau masalahnya. Yang mandi Rasulullah SAW. Jadi jangan memandiin di tangan orang. Memandi itu di kamar. Ya, tempat tertutup lah tadi. Jangan tadi di tangan orang, di tangan lapangan mandi. Bahasa sambil live pulang. Apalagi hidup pakai live-nya. Live streaming. Subhanallah. Jangan nih. Udah itu pulang ibang mandi untuk mandi bersih. Nah, pertanyaan pulang misalnya bolehlah maharumi bagi orang yang meninggal lahat ihram. Ini mah di sini kada boleh, haram hukumnya. Orangnya itu umrah, belum lagi sampai bercukur. Meninggalnya boleh ihram toh, maka tidak boleh diharumi. Boleh diharumi tadi toh. Karena lagi hidupnya waktunya ihram pun boleh berharum tadi. Berharum kita bang, harumnya ya, bahkan baik. Bila nih kita nih keluarga mati meninggal itu kalau bisa pian besangu dupa. Bersama dupa atau luban supaya apa? Supaya kaluku kita kada tahu ada aroma yang kada nyaman tercium. Jadi itu yang muncul di mana? Yang di pemandian tadi. Di pemandian tadi. Yang lagi dupa semurpak terus toh. Gum buat sukunya sampai harum. Supaya kalau ada bau yang kada hendak kita cium tadi ada tercium. Dan yang kalau bisa yang mandi tadi orangnya tahu aja rahasia. Ini jangan tukang mandi yang mahir ngibah nih bahaya kan. Tahu lah kamu ya. Aku mandi aja, bergerak-gerak aja. Apa tadi yang bergerak ya? Tangannya. Apakah kali punya ini? Jangan. Harusnya seorang mati gitu. Jual ini. Macam-macam gitu. Kisah lagi makanya aib-aib yang tukang mandi tadi itu, yang ini mandi itu banyak. Bagi yang memandi makanya harus jaga juga aib. Apa tuh jepai? Jepai apa maksudnya?
Nah, wa amal kafan ada pun kafan fa agaluhu paling kurangnya mayasturul aurata yang menutup aurat leh. Tapi di sini yang mutamatnya adalah apa? Menyeluruh badan leh, menyeluruh badan juga loh mayat sampai menutup aurat saja leh. Wal afdalu lirajuli dan afdalnya bagi laki-laki salatul lafaiti 3 lapisan. Namanya 4. Nah, 3 cukup 3. Untuk warna kapan itu warna putih sunahnya leh. Pihak nama lain nggak apa-apa. Oh, warna kuning. Yang anu matinya bakal amat. Warna kuning. Kain kuning. Kenapa aja ada kuning ini kain kuning dedo. Anak warna hiram misalnya, warna putih. Dan bagi perempuan izarun wa khimarun satu tapi khimarun satu kerudung wa qamisun satu gamis. Gamisnya berarti baju panjang. Wal lifafatani dan 2 lapis kapan. Jadi kalau binian itu pakai mukana lah mukana dulu. Mukana itu jangannya puga. Mukananya yang rancak di bawahnya sembahyang. Yang rancak di bawahnya sembahyang. Mbah itu pakai kerudung yang rancak di bawahnya beribadah, mengaji apa. Mbah itu pakai tapi yang rancak di bawahnya beribadah. Kapan itu? Kita baik bukan kapan. Biasanya orang kapan tuh pakai yang umrah bukan. Yang umrah itu ada 2 kayaknya kan. Ada kain handuk, ada kain yang kapan dipakai. Itu karena pakai mati baik gitu. Baik lagi kena kain kapan yang kita pakai umrah atau yang umrah gitu aja gitu aja. Ini apa nih nek? Maka ulah sajadah untuk sembahyang. Tapi emang sembahyangnya kain putih itu bersih dulu. Ini katanya mau tadi penulisan dijejak di sana, riget. Ya ada. Para salaf itu dulu memakai kapan diulas saja deh. Saja ada dilapisi. Jadi karena kain kapan itu yang dibawa sembahyang. Bayang. Karena itu juga yang diulah apa? Kain kapan. Nah, itulah kain kan. Supaya banyak bukti bebas. Nah, jadi malaikat mah kain kapan nih. Tancak sembahyang di sini. Ya oleh. Maksudnya ya langsung sembahyang nggak boleh. Jadi sabun awas tuh kain kapan aku kain kapan buga lawan hanyar yang buga hanyar lawan yang buruk kalau bujur katanya itu kenapa aja kain kapan buruk ya ada lagi apa menanggalkan bujur aja jadi kukurakan aku nawasnya ngalnya aku nawas hidup di zamannya Imam Syafi'i itulah zaman 200 sebelum 200 Hijriah. Jadi kuburakan jadinya bujur ada ngaranya kain kapan hanya menawas kayak kapan buruk tentang malaikat apa aku tuh tinggi ya hanya aja belum cat aja Allahu Akbar bujur kan ini cuman Abu Nawas ini diriwayatkan beliau termasuk tadi yang kelakuannya sadang lah dalam kehidupan sini rusak ada rusak bahkan ketika itu Imam Syafi'i diminta untuk menyembahyangkan Imam Syafi'i menolak tetapi mendapat bacaan selembar kertas syair yang panjang yang dia ngelacak kita baca ilahin nas'aluk firdausi a'la teman nah itu boleh. Nah itu kalau diturutin lah kalau gue enak mana aja. Nah sampai sini itu faslun jenazah. Nah ini gue akan tentang
kita membahas tentang sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah itu sembahyang apa namanya tadi itu untuk mayit. Nah, sembahyang untuk mayit. Nah, subhanallah, ada Imam Mutawalli Sya'rawi. Imam Mutawalli Sya'rawi ini menyebutkan di sidin ini kinayah, subhanallah. Andai kata doa kepada mayit itu ada sampai, buat apa sembahyang jenazah? Karena yang jenazah itu doa. Mayit sembahyang kan? Ada doa. Terus kenapa ada yang mengatakan doa untuk mayit tidak sampai, sedangkan ada sembahyang jenazah? Jenazah itu kan mendoakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi. Kalau doa untuk mayit tidak sampai, bacaan untuk mayit tidak sampai, berapa sembahyang jenazah di situ? Ya, ini ada kan beberapa kaum berapa golongan yang mengatakan ada sampai ini, ada sampai ini belum mati, cuma mati. Tahu termasuk Ibnu bin Abdul Salam. Bin Abdul Salam ini itu termasuk yang mengingkari setelah beliau meninggal mimpi waktu itu bujurahnya ini kan yang mati ada tahu dulu. Nah itu tadi lah. Nah jadi adapun mandi mayit dimandiakan malaikat boleh lah. Ada boleh. Kenapa? Maksudnya ada boleh itu kada menggugurkan kada. Karena malaikat itu kada halut taklif kada mukallaf. Nah amun jin boleh bebas. Amun jin boleh. Amun jin boleh kalau amun jin boleh memandiakan sah mandinya tadi itu. Sah mandinya. Tapi kalau malaikat pada saat karena itu ada mukallaf. Nah itu kan dari keistimewaan saja yang di zamannya Rasulullah itu keistimewaan salah satu sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ustadzul Malaikah, sahabat yang dimandikan malaikat. Sah juga ini apa mandi seorang? Ada yang mandi seorang. Disebutkan kitab penjuri itu ada seorang syekh di Mesir namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Nah, itu lah. Itu beliau mandi seorang, Pak. Mandi seorang. Atau mayit mandi keramat misalnya saja, karena kan itu mukallaf tadi deh. Nah, ada tahu. Alhamdulillah. Nah, itu tadi yang sampai sini bisa sampaikan, mudah-mudahan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi usaha kita, memberkahi keluarga kita, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah, dan mudah-mudahan hati kita dikabulkan oleh Allah, kita dimudahkan oleh Allah, dan saudara-saudara kita yang di Sumatera di sana mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, disehatkan, disejahterakan, dibahagiakan oleh Allah, dan diangkat semua kesusahan-kesusahan yang ada di Indonesia khususnya dan di luar sana umumnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi nama dan husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah di dunia wal akhirah wal hadiniyah. Yang sifat bil haq dan bil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nadama al-fitr min darari awsaf Muhammad yawquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'alna sayyidi mashkuran wa fi'lihi mahmuda wa an yaghduba amalan bil amali maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhati al-khalisati wa sirati mawsula. اللهم يا من إليه توجه العمل فتحه غافرا وعلى باب إزاد الحال فتحتها تذهل فتغشاها منه فيضة الغامرة
نتوجه إليك بأشرف الأسئلة لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين آمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحافظ دعوتك الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك والمؤسس بالشرف الأفضل في كل مواد من مواد القرب والمدخل قاسم إمدادك في عبادك وسائر وسائر لأهل بداتك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصوص منك من أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقرب إليك يا هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا في عين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا في جميع آياتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا وتقبل منا وتهرنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقه اتباعه من الشاركين ولحقك هديه من المهدين ولهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عدما برحمتك الخالصة فلا تغرنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيرنا عملنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستغفرين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسي بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وزرع وله ظاهر وهم بركات وشريف لسان أولادنا ووالدينا ولا قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأقم راياتهم القويم في جميع نواحي الأقدار منشورة ومن الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا مشهورا واغفر الغربة المغلوبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المهتدين والظالمين وابذل في العدل بواد الحق في جاوي نواحي والأمطار وعدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا وفي الوحي من الذنوب والخطايا وأعطنا بالعمل بطاعتك وزدك في حكمتك قائمين وإذا توفنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وقدمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. النبي وعلى النبي